Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Ngobrol Horor. Channelnya Bro Ayung yang akan bercerita. Jadi seperti biasa, seperti sebelum-sebelumnya ada Biru di sini, biasanya juga Bro Ayung sama Bro Ogan ya. Dan kali ini masih tetap sama Bro Ayung yang akan memimpin nanti. Sebelumnya kami terlebih dahulu mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk kawan-kawan semua yang udah kasih support, udah kasih dukungan dalam bentuk apapun itu. Terima kasih banyak. Bro Ayung, monggo, waktu dan tempat dipersilahkan Bro Ayung, monggo. Ya, baik, terima kasih Mas Biru atas kesempatannya. Aku nyapa kawan-kawan dulu, monggo, ya Mas Biru ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobor semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat, dan selalu bahagia tentunya kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Ada kita berdua di ngobor dan saya mau cerita. Iya betul, ada cerita apa Bro Ayung hari ini? Ya, ini ada cerita dari Mbak Yulia. Mbak Yulia adalah perempuan cantik, usianya 42 tahun. Iya, saat ini. Dulu ada artis namanya Yulia Rahman. Mirip-mirip. Rambutnya, wajahnya beda. Tak browsing dulu. Iya. Jadi beliau mengalami kejadian horor. Kalau rentetannya itu cukup lama dan bertahun-tahun gitu ya. Tapi yang paling benar-benar membuat dia itu shock, terus benar-benar gede katanya itu. Peristiwanya ya beberapa minggu yang lalu katanya. Berapa minggu yang lalu? Baru ya berarti. Baru begitu ya. Jadi sejak dulu saya menikah dengan suami saya, Mas, itu ya orang boleh menilai saya dengan pencapaiannya saat ini. Saya punya segalanya, gampangannya ya. Dari maksudnya siri pandangnya sih bukan orang yang levelnya tinggi, tapi dari orang-orang desa saya gitu. Jadi saya ada minimarket, ada market juga ya, warung-warung itulah. Itu banyak, ada beberapa biji, ada beberapa buah, bisnis kontrakan juga rame, kaplingan juga main. Lumayan, alhamdulillah suami saya itu dari hasil gajiannya lumayan besar karena dia itu sebagai di sub atau apa, saya nggak mau nyebutin yang tepatnya. Yang penting gajinya gede dan bisa dikelola dengan baik lah, seperti itu. Nah ini saya dari itu kan bisa punya apa aja ya, kendaraan bagus, ya rumah, ya segalanya. Bahkan sekarang saya dikarunia 3 anak. Kebahagiaan punya enggak? Nah itu yang saya mau Mbak Yulia dijelaskan. Ceritakan begitu. Itu. Monggo lanjut, menarik ini. Saya menyadari bahwa sejauh saya menikah itu mungkin mau 10 tahun begitu ya, Mas. Saya itu mau dibilang cantik, keren banget, perempuan bawa mobil sendiri ke kampung apa. Saya yakin saya itu pura-pura doang selama ini, saya pura-pura bahagia. Seperti ucapannya dengan itu. Sama sekali. Apa masih tahu? Katanya begitu. Emosional, rada itu. Ya enggak sih, Mbak. Kalau saya maaf, Bang, lihatnya yang nampak begitu kan. Yang enggak, Mas, kelihatan sung. Saya yakin dengan katanya, dengan masih tahu. Ya enggak, saya kan lingkar jauh, enggak dekat-dekat tempatnya jenengan. Mbak Yulia itu orang mana? Ya orang daerah saya. Oh, masih. Iya, kadang-kadang ya lihat begitu kan, terus tahu kecilnya kayak apa. Itu jauh lah. Kalau kecilnya ya main manten-mantenan, mainnya yang abu dibolongin, dikencingin nanti jadi mangkok begitu bareng. Ya rumahnya juga. Oh, teman kecil. Iya, nggak ada lantainya begitu kan. Selama saya menikah sampai sejauh ini, saya memang punya segalanya. Tapi satu sisi ya, dari sisi saya hubungan sama suami, saya sering banget dikecewakan. Dan suami itu seakan-akan terang-terangan, dia mau selingkuh mau apa, it's okay. Ngelihat saya nangis, nanti juga diem sendiri katanya. Jadi kalau di HP sering dia itu chattingan atau sama perempuan, ya saya sering lihat itu. Dan saya nggak bisa cerita sama siapapun kecuali saat ini ya. Saya udah enak semuanya begitu. Terus ya itu tadi, uang itu perputarannya dari usaha ini, usaha itu, semua diaudit semua sama suaminya. Saya cuman bagian kecil yang menjalankan. Pokoknya saya itu kayak ibu rumah tangga yang lain. Dapatnya ya yang buat belanja. Ya iki bocah sekolah, kalau butuh apa ya minta, harus itu ada laporan segala macam lah. Kayak saya itu lagi kerja. Seperti itu. Jadi nggak ada kebebasan sama sekali. Sekali lagi saya cuma pura-pura bahagia.
Dan belakangan tahun ini ya saya bertahan karena udah punya anak satu. Saya bertahan karena ada anak. Wong ya, rada mendingan suami niatnya pengen ngajakin berpisah, malah punya anak lagi. Sampai sekarang punya anak 3. Sayang lah kalau sampai berpisah, sayang. Betul, akhirnya kan saya berusaha untuk ngalahi demi anak. Terus pengen ya pendekatan buat suami, kurangnya saya apa, dari olahraga, dari segala macam untuk menarik suami lagi supaya nggak kayak yang sudah-sudah. Nyatanya itu nol besar. Kalau sekarang saya semua bukan atas nama diri saya tapi demi anak-anak, berjalannya udah seperti itu. Tapi belakangan ini yang saya mau ceritakan begitu ya, belakangan ini fisik saya yang saya tadinya bugar, sehat, saya harus sehat untuk anak, itu udah saya tuh brek sering sakit dan diagnosanya kentir-kentir katanya. Diagnosanya ada kanker payudara, ada menuju kanker rahim. Yang kayak gitu yang serem-serem itu yang ngomong dokter valid loh, bahkan spesialis. Pokoknya gitu. Zodiak semua lah. Zodiak semua. Cancer. Iya. Tapi ntar kalau misalnya saya jalanin dan saya berusaha, saya nolak gitu, ternyata enggak. Dan saya memang masih sakit. Sorry, maksudnya gimana? Enggak gimana? Saya nggak kena itu, padahal yang ngomong dokter gitu loh. Iya. Salah diagnosa. Kayak semacam salah diagnosa, tapi itu kan terpercaya semua. Nanti saya periksa lagi, misalnya 2 minggu kemudian atau 1 bulan kemudian itu nggak ada, nanti ganti sakitnya yang lain terus kayak gitu. Ganti saya, jangan yang dokter ini, sama seperti itu. Jenengan sendiri merasa sakit, iya. Ya saya fisiknya ini aja muka gitu ya. Saya jenengan pernah melihat saya, ya jenengan cantik banget, halus begitu. Ini tuh coba lihat katanya, pipinya banyak hitam coba begitu. Coba pegang. Iya saya begini kan, enggak lah, dari goib ya gini, enggak sih. Sedih, dia ceritanya nangis. Saya pengen ngomong, mau sandaran di sini aja, takutnya kelewatan. Sini yul. Gitu. Iya, saya nggak mau. Bro Ayung, sebelum lanjut nih, mau nanya, itu konsepnya apa sih pakai? Gini maksudnya. Saya nemu itu di lemari lagi buka-buka. Saya ini apa ya? Saya pakaiin di rambut. Kemarin kan ada acara pengeringan. Daripada rambut panjang yang ribetin, ya pakai ini. Pas saya udah jalan kemari, ada yang bilang itu kan dalamannya kerudung katanya begitu. Ya nggak apa-apa. Tapi di kamera bagus kayaknya nanti. Iya makanya. Apa yang ditanyain ya? Jadi saya buka-bukaan. Oke, gimana tadi lanjut soal setting beda nanti biar nggak ketahuan. Nah, sampai mana tadi ya, Bi? Sakitnya. Iya. Saya begitu, tetap aja saya berusaha sehat mas. Saya menua, benar-benar menua. Saya kan tadinya nggak gemuk-gemuk amat. Ini bukan gemuk tapi ambiar katanya, blobor bahasanya begitu. Jadi suaminya makin nggak senang dan makin semena-mena teleponan di depan saya. Kayaknya lu nggak ada gua, lu nggak hidup. Mau hidup, mau tetap dapat apa fasilitas, kelihatan hebat di tetanggamu, saudaramu, ya manut sama saya. Dan itu bukan cuma, ya memang saya menyadari dari belakangan tahun ini pun bukan cuma tekanan dari suami tapi mertua dua-duanya. Jadi yang saya pernah nanya gitu ya sama seorang spiritual ketika pernah saya ketembak dulu. Tembak itu parah meriangnya. Tembak itu santet ceritanya begitu ya Bi ya. Saya juga nggak tahu waktu itu. Katanya beberapa orang dari mau yang dukun mau yang golongan putih ceritanya itu merujuk ke mertua saya. Dan intinya katanya pernah ditarik jeroannya, itu mereka itu nggak terima karena apa? Itu anak suaminya itu anak saya yang gedein saya. Kenapa ketika punya duit itu buat kamu semua? Ada kecemburuan begitu loh Bi. Saya mau jelasinnya gimana, nanti jelek-jelekin anak sendiri. Saya ngomong pernah depan-depan sama mertua pun tetap nggak terima. Kata suami saya, jenengan sering dikirimin, Bu, Pak, segini-segini. Ora-ora aneh katanya begitu, kamu yang dapat semuanya. Ya Allah, kalau tahu saya di rumah aja cuman ya nggak tuku beras, buat ini, buat itu. Ya mobil emang saya bisa, karena emang harus. Kata suami harus latihan, biar semua itu ketutup gitu loh. Seakan-akan memang saya hebat ya gitu. Bahagia. Saya itu nggak bisa inilah bahagia, ketawa itu lepas nggak bisa. Makanya kalau misalnya jenengan pernah lihat saya itu ke saudara di kampungnya jenengan atau apa, nggak pernah lama. Dan mungkin ada desas-desus, sugihkah orang ngerti mampir bu apa, mungkin tetangga gitu ya. Kok nggak ngerti mampir, kacanya ditutup terus. Orang kan biasanya tin
digituin aja warga seneng Bi. Apalagi projol ngasih apa. Itu bukannya saya nggak ada buat beli bensin tok bahasanya seperti itu. Makanya saya Bi kalau cerita kayak gitu ya. Nah, saya dianugerahi 3 orang putra dan putri begitu ya. 3 sih, yang 2 itu putri, yang satunya cowok yang paling gede. Dilalahnya 2 yang paling kecil, urutan yang bawah itu, matanya itu awas semua dua-duanya. Dan mereka tahu, tapi saya bodoh amat. Di rumah, mau di minimarket, mau di mana itu banyak hantunya semua. Dan itu ngomongnya dari mbah semuanya. Dari mbah semua, tapi saya nggak mau. Mbah itu maksudnya kakek nenek. Masa pernah satu waktu, itu belum lama, sekitar 2 bulan yang lalu. Sorry, ini Mbak Yulia cerita ke dirimu kan? Iya. Mbak Yulia datang ke dirimu, mungkin tujuan awalnya memang cerita, tapi bisa jadi mungkin nggak kalau dia datang ke dirimu itu sebenarnya lagi mau nyari Mbah Ayung. Gitu. Sudah nyari mbah, sudah diselesaikan. Oh, udah diselesaikan. Iya. Oh, udah Ya diselesaikan. tinggal sisanya, bukan sama saya. Saya kan biasa via aja. Tapi kan cuma kan dari situ tetap ya misinya nyari Mbah gitu ya. Betul. Ternyata ketemu Mbah Ayung. Betul. Saya kan mbah ini, mbah apa ya namanya, mbah settingan gitu kan. Jadi, Bavi. Iya, yang penting nge-feel lumayan aman juga kan, seperti itu kan banyak. Ya profesi kan begitu kan. Iya. Enggak sih. Ada aja ya. Terus gimana? Ya karena kenal dekat dulu. Kenal dekat, akhirnya mau cerita sama siapa aja, kayaknya dari mimpinya Ayung nih kayak gitu. Mungkin Ilham. Anggap aja seperti itu. Anggap aja seperti itu. Jadi anak saya ngomong, dia itu bukan tidur tapi kayak orang ngigau. Saya kalau tidur kan dikit-dikit bangun, kayak semacam saya itu takut saya kehilangan anak. Saya cuma punya 3 anak, itu nggak punya siapa-siapa lagi. Bahkan saudara-saudara saya yang sekandung pun Bangset kabeh gitu. Oh enggak, udah nggak ada, sorry, atau gimana? masih ada Oh, masih semuanya. ada. Memang menganggap saya itu nggak eman, nggak sayang sama saudara. Dijauhi jadi. Iya, kayak buat sendiri doang, nggak mau nolongin ini, minta bantuan. Bahkan pernah yang paling menyakitkan, kakak saya meninggal, saya dimintain bantuan, ya saya nggak ngasih, mau saya nggak punya duit. Sama suami dipegang semua. Iya. Saya kan jahat ketemunya begitu loh, itu sakit banget. Nah, pernah suatu malam saya itu karena kalau tidur itu ngantuknya kayak apa gitu, saya mesti ngeraba begitu ya. Bocah nggak ada satu, ngepong yang sebelah kanan. Kalau yang cowok yang paling gede itu sebelah sana ada kamar sendiri, ada kasur sendiri begitu ya. Bocah kemana itu kan? Tahu-taunya dia itu lagi mepet banget di tembok. Kalau orang bisa setipis mungkin dia itu akan nyelempit. Ketakutan mepet begini, jadi kakinya nekuk dua-duanya tuh Masih di atas kasur. Masih di atas kasur. Itu sekitar jam 2-an malam. Jangan apa-apain mami, Mbak, jangan Mbak, teriak-teriak kayak gitu. Kamu kenapa? Bahkan saya korok-korok begini, saya sebisanya lah saya bacain, saya raupin banyu putih, air putih, tetap dia nggak sembuh, masih begitu. Mungkin ada sekitar 15 menitan baru dia itu, mami langsung meluk saya kenceng banget. Mami, masa Mbak Uti jahat sama Mbak Kakung jahat. Dia itu lagi cus mami katanya. Di mana Dek, di mana? Mami di kasur, ditelentangin. Terus Mbak berdua itu bawa besi panjang segini, katanya lagi dijelep. Dan memang saat itu saya tuh waras lah sore tidur. Saat itu ketika anak saya ngomong, saya tuh badan bener-bener sakit semuanya. Dan endingnya ketika dia itu agak reda, dia nunjuk, itu temannya Mbak Uti di depan pintu. Untuk pertama kalinya itu malam itu masih malam jam 2. Untuk pertama kalinya saya dalam hidup ngelihat makhluk gaib nyata, maksudnya jelas banget saat itu. Yang lain saya pernah ngelihat Kunti lagi dulu ngaji sama kamu itu selepet kayak gitu doang. Ya ikut-ikutan lari lah. Jadi sponsor, jadi apalah kayak gitu, cuman nggak pernah ngelihat yang jelas banget. Kalau itu di depan pintu emang Mas bisa jelas banget. Saya ngelihat sosok gede, hijau banget, hijau semuanya, cuman kayak dia itu nggak muat ke pintu, sepintu yang mungkin tinggi 2 meter. Hulek. Jadi kepala separuh kelihatannya, sama bagian bahu sama tangan. Gede banget berarti ya. Saya pelodot itu megang
kayak pasak yang besar banget begitu loh. Tapi yang saya lihat wajahnya itu gonta-ganti antara dia mertua satunya dia lagi kayak gitu terus ada juga nanti kayak suami saya modelnya, tapi saya tetap nggak mau difitnah, nanti takutnya kan bukan dia atau apa. Tapi anak saya itu temannya Mbak Uti, itu masih banyak banget mami di luar, di warung juga banyak. Dia kalau ngomong di minimarket ngomongnya warung kayak gitu kan. Akhirnya saya itu nenangin anak, saya nggak pedulin makhluk itu ada di pintu ada atau apa. Nah itu yang mengerikan banget ya Mas. Ini kan kalau saya tetap ada selimut ya, bed cover itu nutupin kami bertiga. Saya lagi ngerayu anak begini aja masih ketutupan selimut ya, sepaha begini ya, sepaha. Kalau anak saya yang satunya itu hampir sehidung begitu ketutupan. Saya lagi ngurusin ini dan berusaha nggak gubris ini, lah kini ditarik apa selimutnya ditarik. Saya pikir sama anak saya yang sampingnya, Mas dingin Mas, saya kan pakai AC Sugih Bi, pakai AC kan, situ pakai Bi enggak, wah pakai pura-pura itu ditarik itu di atas kepalamu bro, AC bersama. Alhamdulillah Sugih berarti ya ya. Nah itu ditarik begitu set, saya pikir Mas dingin, saya beginiin kenceng banget narik ya, anak saya tidur ya kan narik begini, nggak mungkin yang begini mungkin kenceng ya. Lu ya, apa itu makhluk kayak semacam pakai ujungnya ujung itu diginiin, narik begitu loh, narik selimut cet. Masa sih Mbak sampai segitunya? Iya Mas, nyelonong tangannya tok ijo kabeh, ijo wulu-wulunen begitulah, terus agak kayak nyenyeh apalah. Saya tuh langsung bangsat, kata-kata kotor saya tuh keluar. Bangsat mau ngapain kamu kesini? Kalau kamu mau nyakitin anak saya, kamu nggak bakal bisa, sakitin saya aja. Sampai ngomong iya pasrah, udah jangan-jangan tidurnya telanjang atau gimana. Enggak Mas, saya langsung dapat kekuatan dari mana, saya ceritanya loncat sebisanya, ternyata enggak. Saya di sana-sananya saya loncat, terus saya tabok plak begitu tangannya, dia kayak gitu hilang. Tapi pas udah saya masih di kasur lah kayak gitu. Terus setelah itu ada suara yang saya kenal banget. Saya itu suara mbah buyut saya. Dari kecil saya pernah menangi gitu ya. Aja wedi, itu aja tuh suara itu. Kalau kamu sabar nanti Gusti Allah maringi jalan buat ada yang nulungin, katanya seperti itu. Tetap aja setelah itu 2 minggu berikutnya itu kayak dipres dari bentuk ular yang gede banget. Terus makanan-makanan, lalu masa jajan-jajanan yang kemasan pabrikan kok bisa di dalamnya basi apa, expirednya juga masih jauh, kayak hancur lah begitu. Dan seakan-akan saya supaya dibikin malu sama customer, terus saya ngasih sebisanya, saya ngumpulin yang 500 ya, ngumpulinnya aja 1.500 kayak gitu lebihan belanja buat ngasih saudara supaya saya dianggap baik. Itu yang dikasih jajanan saya busuk loh. Kayak kemarin ya acara Maulid itu ya kan, ini kan antar-antaran itu aja busuk, bisa nggak bagus gitu ya. Akhirnya kan yang kena saya lagi, rame lah di kampung. Dengan dengar Mas, saya bukan ibu-ibu, kalau ibu-ibu mungkin saya dengar, padahal dengar saya agak keibuan gitu ya. Cuman kayak gitu, emang ada kejadian kayak gitu, ada begitu. Akhirnya pas puncaknya sekitar tadi ya, berapa minggu yang lalu, 4 minggu ya, 1 bulan. Iya, itu saya ngerasa bukan cuman lara hati, bukan cuman sedih, karena memang suami saya laporin, apalagi nyinggung mertua, paling gak terima. Dan itu saya habis telepon karena udah gak tahan lagi, pokoknya saya tolong sembuhin kamu suami saya, cari obat kayak apa gitu kan. Nah suami di rumah apa enggak lagi di rumah mertua malah. Dia nggak mau pulang. Setelah saya telepon, saya mendadak itu kan dari dapur ya, dari dapur saya megang HP jatuh, kayak nggak ada daya gitu loh, lemas. Terus saya itu jalan kok bisa kayak gini, semacam kayak dibanduli batu yang gede-gede banget, ngeser sampai perembetan apa aja yang saya bisa pegang sampai ke kasur. Lemes lah ya. Lemes. Itu jam berapa Mbak? Sekitar jam 7:30 malam. Anak-anak itu di ruang sebelah lagi pada nonton TV, main game di HP. Pas mereka itu masuk, dua-duanya itu teriak, yang matanya bisa ngeliat, Mami kakinya itu ada apanya, itu baru ngeliat kaki. Katanya ada besi-besi, kayu-kayu itu pada nancep di dengkul, di sini, di hampir semuanya lah.
masa saya coba raba begini kayak ada yang nyaruk tapi semacam hawa dingin di tempat yang sakit seperti itu tok, tapi nggak ada kristal begitu, nggak padat dingin. gitu ya. Iya nggak padat. Mami di perutnya juga diomongin kayak gitu, itu makhluk ada semua mami, aku takut. Ya ketakutan, mereka yang bisa nulungin apa, cuma bisa ngeliat. Itu kan. Berarti perempuan 2 ya yang itu. Perempuan dua itu ketakutan semua. Yang bingung kan yang cowok gede, mami aku harus ngapain, beli obat, ambil obat apa gitu kan. Gak usah, kamu udah sholat nak, kalau belum sholat aja sholat isya, doain mami. Saya bertahan dari jam 8 sampai pagi, sampai ketemu sama nyendingan sama teman-teman. Itu juga dari saudara yang menghina saya lah, kampanye saya itu nggak baik, bodoh amat katanya, yang penting saya minta tolong, saya udah begini caranya, saya telepon pokoknya tolong, kalau masih sampean nganggap saya saudara walaupun sedikit begitu, tolong kemari, tolongin saya, siapa tahu setelah hari ini sampean nggak bisa lihat saya lagi, mungkin depres begitu, takut kan. Akhirnya mereka itu datang, itu ngubungin ke saya, ke kawan-kawan begitu kan. Yang ngevi saya enggak sih, lumayan lah, salam tempel lumayan, enggak, saya cuma ngomong sama sebulan teman-teman 10 aja gitu ya, lumayan. Sukyuvi saya makanya amin. Terusnya ya tadi ya, oh begitu, terus anaknya di mana, masih di sana, ya wis dari sini aja beresin mipil gitu kan. Akhirnya sekitar mungkin berapa hari, paginya ketemu, tapi malam itu dia itu melalui sampai pagi itu antara hidup dan mati katanya, karena memang kayak apa sudah di sini, jadi dia itu ngelihat mukanya si makhluk atau perbuatannya atau apa yang di dunia itu nggak ngelihat, tapi di sananya itu kayak review masa lalu gitu, lagi bareng dulu sama suami, lagi janji-janji indahnya, apalagi kayak gitu. Jadi yang paling nyesek itu, terus diomelin lagi mertua. Waktu masih miskin gitu. Iya, dimarahin mertua, suaminya nggak belain, HP-an, WA-an sama cowok di depan dia, kayak gitu, yang tambah kayak saya makin sakit. Oh iya, asal tahu ya mas, dulu itu suami saya itu bukan orang kaya, orang biasa. Terus saya masih warungan, saya kan nggak kuliah, warungan lah, ikut sama orang tua. Nah, karena saya pacaran, biayanya dia kuliah yang sekarang jadi pekerjaan itu, yang biayain saya semua. Bahkan kerjaannya yang sulit-sulit, yang hitung-hitungan saya yang ngerjain di sela-sela waktu saya dagangan. Oh begitu mbak? Iya, tapi setelah dia jadi balasannya begini sama saya. Ya wis diikhlaskan aja mbak. Kalau sampai mengikhlaskan kan sembuhnya lebih cepat begitu kan. Akhirnya itu setelah diproses sama teman-teman jarak jauh kan ya, teman-teman loh, berarti kan saya nge-view ya. Iya. Orang sung asli nih. Terus akhirnya dia itu bisa datang Mbak Ayung itu penasehat bener. Yang bagian penyuluhan masalah ini nenangin cenderan gitu loh. Terus akhirnya gimana? Jadi ngebuka semua kan. Akhirnya apa? Dia itu datang, terus ketemu Dohir langsung begitu ya, diberesin sisanya. Cuman kemarin itu fisiknya nggak kuat, jadi berapa kali ambruk. Jadi kalau dilepas-lepasin 1-2 pingsan, bisa bangun lagi, dia yang maksa tolong. Tapi kan buat sisi kami ini kalau dipaksa justru bahaya buat dia. Ngerjainnya di rumah siapa? Saudaranya, saudaranya. Dan saat itu yang saudara yang nolongin itu. Iya, dan saat itu mereka itu kayak nangis berjamaah karena mau nggak mau kayak saya cerita di ngobor, saya jelasin semuanya, tes bahwa dia tuh nggak jahat, itu karena begini yang tadi diceritain di muka itu, kayak nangis berjamaah. Jadi jebule kayak gue itu kan seperti itu, tapi tetap nggak diomongin siapa yang melakukan, itu tetap rahasia sampai sekarang. Yang penting sembuh gitu aja. Sekarang gimana sekarang? Sekarang recovery. Tapi kalau dia udah siap ya sisanya dibersihin lagi begitu. Itu aja sih ceritanya. Berarti sama suami juga masih kondisinya masih kayak gitu? Masih sama. Cuman memang dari apa yang saya lihat juga yakin ternyata ada kehidupan yang semacam itu gitu loh. Ya tadi yang nampaknya bahagia begitu loh. Dari awal langsung ketembak ya kan, pertanyaan gitu. Itu kan penasehat utama. Iya. Ini pembimbing. Oke, Bro Ayu. Apa ya tadi? Tapi gini ya, apa namanya, teman-temannya Bro Ayung itu
fokusnya hanya ke ini aja ya, berarti ke yang sakit aja gitu ya. Betul. Jadi nggak ada upaya buat pelakunya dihajar sekalian atau enggak, itu enggak ya? Itu urusan kami tanpa si pasien. Bahasanya gitu, orang itu tuh ngerti. Tapi daripada pelaku, dia nggak bakalan pengen bisa, walaupun kita benci sama seorang terus pengen nembak seorang, kalau nggak ada dukunnya nggak bakalan bisa. Makanya yang diajar dukunnya dulu. Biasanya kayak gitu. Pelakunya itu sih itu. Jadi nggak langsung iya. Kalau diomongin itu siapa gitu. Tapi pihak Mbak Yulia pribadi, dia udah menerka-nerka karena ucapan ya di perilaku orang tuanya dan omongan anaknya gitu. Cuman kita janganlah, wis ya udah kayak gitu. Oke. Terima kasih Bro Ayung, terima kasih Mbak Yulia, semoga ya senantiasa sehat, selalu dilindungi gitu ya sama yang maha punya kekuatan. Siapa lagi, nggak ada yang lain. Iya. Itu aja satu cerita dari Bro Ayung, semoga kita bisa belajar dari apa yang diceritakan, ada sesuatu yang positif yang bisa kita ambil. Kalau ada yang negatif kita lupakan, kita buang jauh-jauh. Untuk kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak, doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semuanya. Yang terbaik, yang jelas, nggak usah disebutin satu persatu. Sampai jumpa di episode selanjutnya Ngobrol Horor. Terima kasih lagi, sekali lagi Bro Ayung, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.